Cerita dimulai ketika Seoul tumbuh menjadi kota besar dan banyak pembangunan apartemen di mana-mana akibat keinginan untuk memiliki hunian yang layak. Semua berubah ketika sebuah gempa bumi yang sangat dahsyat meluluhlantahkan kota Seoul. Bencana tersebut membuat banyak klaster komplek apartemen ambruk hingga rata dengan tanah. Akibat gempa itu, hampir semua penduduk kehilangan rumah mereka. Dan satu-satunya apartemen yang masih kuat berdiri adalah apartemen Hwanggung. Para penyintas kemudian datang dan meminta perlindungan, sementara penghuni asli bertahan hidup dengan apa yang tersisa. Kisah ini diawali dengan pasangan suami istri bernama Min Sung dan Myung Hwa yang juga tinggal dan bertahan hidup di apartemen Hwanggung. Tiba-tiba, ada penyintas seorang ibu dan anaknya yang meminta pertolongan kepada mereka berdua karena tidak ada satupun yang mau membukakan pintu mereka. Akhirnya, Myung Ha mau membantu mereka berdua dan memberikan tempat untuk tidur. Namun sayang, menurut Min Sung, seharusnya ibu dan anak itu tahu diri karena seenaknya saja mereka membuka pintu kamar mereka berdua di saat mereka sedang berduaan. Suatu hari, sebuah unit apartemen meledak dan terbakar. Untuk mengurangi penyebaran api, seorang pria pemberani masuk dan langsung menyirami api itu agar padam dan tidak menyebar ke unit yang lainnya. Pria itu mengaku bernama Yongtak. Ia tinggal di apartemen Hwanggung bersama ibunya yang sudah tua. Karena kelangkaan sumber daya dan kemungkinan ancaman terhadap komplek apartemen membuat penghuni asli apartemen Hwanggung bermusyawarah. Bagaimana tindakan mereka terhadap para penyintas yang mencari perlindungan di Hwanggung? Saat ini, kebanyakan penyintas berasal dari komplek apartemen sebelah bernama Dream Palace. Jika diingat-ingat lagi, perlakuan mereka dahulu sangat merugikan komplek Hwanggung. Mungkin jika kondisi dibalik, saat ini penghuni Dream Palace pasti tidak akan menolong mereka. Jadi kebanyakan dari mereka ingin semua para penyintas diusir dari Hwanggung. Gem-e selaku ketua komplek kemudian bertanya kepada Min Sung. Menurut Min Sung, pertama, mereka harus mencari seorang pemimpin. Gem-e pun menyetujuinya karena setiap kelompok memang harus memiliki seorang pemimpin yang bisa memperjuangkan wilayah serta mau rela berkorban demi kepentingan bersama. Semua orang pun langsung menoleh kepada Yontak dan memilihnya. Yontak pun setuju jika ia memimpin kelompok tim Hwanggung. Di bawah kepemimpinan Yontak, Yontak menyarankan untuk mengadakan pemilihan. Apakah para penyintas itu boleh tetap tinggal atau tidak di apartemen Hwanggung? Karena banyak yang menyarankan mereka harus diusir, maka Yontak membuat sebuah rencana. Ia juga mengajak Min Sung dan pria-pria yang sudah pernah wajib militer untuk bergabung bersamanya. Hari itu, mereka semua mengumpulkan para penyintas untuk berkumpul di luar apartemen dengan alasan mereka mempunyai sebuah tempat tinggal untuk mereka. Tapi nyatanya, mereka diusir dan tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam Hwanggung. Hal itu tentu saja membuat kericuhan dan para penyintas kemudian mencoba menerobos masuk ke dalam Hwanggung. Namun Yontak dan yang lainnya berhasil menghentikan mereka semua. Ia juga dibantu oleh penghuni lain yang langsung melemparkan pot-pot bunga ke arah para penyintas itu agar mereka tidak masuk ke dalam apartemen ini. Akhirnya, para penyintas terpaksa meninggalkan Hwanggung, tapi mereka berjanji akan kembali lagi dan membalas dendam. Singkat cerita, setelah penghuni Hwanggung berhasil mengusir para penyintas, mereka melakukan pembaruan di apartemen Hwanggung. Yontak membuat bangga para penghuni dan membuatnya jadi dihormati. Hwanggung membuat peraturan jika hanya penghuni yang boleh masuk ke dalam apartemen Hwanggung. Para penghuni juga tidak boleh masuk dan keluar lingkungan apartemen sesuka hati mereka. Jatah makanan juga akan dibagi secara merata dan adil. Mereka
juga membentuk tim anti kejahatan yang bertanggung jawab pada patroli di wilayah apartemen dan ketertiban apartemen Hwanggung. Mereka bekerja sama bahu-membahu untuk mencari pasokan makanan dan bahan bakar. Bahkan, mereka membentuk tim medis guna merawat yang sakit dan terluka. Selain itu, mereka juga mengajarkan cara membuang kotoran di belakang gedung apartemen agar lingkungan tetap bersih dan bebas dari penyakit. Setiap penghuni diwajibkan menjaga kebersihan diri demi kesehatan bersama. Suatu hari, saat mereka mencari pasokan makanan, mereka melihat banyak penyintas yang mati kedinginan. Kini, satu-satunya harapan mereka hanyalah apartemen Hwanggung. Menurut mereka, jika terlalu lama berada di luar apartemen, kematian adalah kepastian. Sayangnya, persediaan makanan semakin menipis dan di mana-mana mereka hanya menemukan mayat. Di tengah pencarian, mereka menemukan sebuah toserba yang masih berdiri. Meskipun sebagian toserba itu hancur, namun toserba itu masih berdiri kokoh. Pintu depannya terkunci rapat. Minsung berencana mencari jalan masuk lewat pintu belakang, sementara yang lain mencoba masuk lewat pintu depan. Saat itu, tiba-tiba seorang pria keluar dari dalam toserba dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka semua. Minsung yang berada di belakang awalnya ingin menyerang pria itu secara diam-diam. Yongtak memberikan isyarat kapan Minsung bisa bergerak, tetapi sayang, pemilik toserba itu menyadari rencana mereka. Pada kekacauan itu, Yongtak berhasil menjatuhkan pria tersebut hingga ia tewas. Mereka segera menjarah persediaan yang tersisa di dalam toserba. Namun, Minsung merasa sedikit menyesal saat melihat jenazah pria itu. Ia menyadari bahwa pria tersebut hanya berusaha melindungi miliknya dan keluarga yang telah ditinggalkan. Malam itu, para penghuni Hwanggung merayakan malam tahun baru dengan minum-minum bersama, mempererat kebersamaan di tengah kondisi mereka yang sulit. Suasana penuh canda dan kehangatan, seolah-olah untuk sesaat mereka melupakan ketakutan yang selalu menghantui. Namun, di tengah perayaan itu tiba-tiba seorang gadis dari luar apartemen datang. Dia bernama Hyewon, salah satu anak penghuni yang tinggal di luar apartemen ini. Sayangnya, ayah dan ibunya tidak selamat, meninggalkannya sendirian di tempat yang sudah hancur ini. Karena Hyewon merupakan pewarisah dari salah satu unit hunian, ia pun diperbolehkan tinggal di apartemen Hwanggung. Gem-e lalu membawanya menemui pemimpin mereka, yaitu Yongtak, yang kebetulan tinggal di unit sebelah apartemen Hyewon. Namun, saat bertatapan dengan Yongtak, Hyewon hanya diam saja. Ada sesuatu yang ia sembunyikan mengenai Yongtak. Siapakah Yongtak sebenarnya? Ternyata Yongtak bernama asli Sebom. Dia adalah seorang supir taksi yang tidak tinggal di apartemen Hwanggung. Hari itu, dia datang ke apartemen Hwanggung untuk menagih uangnya kepada Yongtak. Rupanya, Sebom pernah membeli unit apartemen di Hwanggung, tetapi ia ditipu oleh pria yang bernama Yongtak. Saat menuntut kembali uangnya di apartemen Yongtak, pertengkaran hebat pun terjadi. Pada amarahnya itu, Sebom membunuh Yongtak di hadapan ibunya Yongtak yang sudah tua. Namun, sebelum Sebom sempat melarikan diri, tiba-tiba gempa bumi mengguncang tempat itu. Dalam situasi yang kacau tersebut, Sebom lalu mengambil identitas Yongtak dan mulai menjalani hidupnya sebagai Yongtak, menempati apartemen sesuai dengan keinginannya. Keesokan harinya, saat pembagian jatah kebutuhan sehari-hari, seorang warga mengeluh karena mendapat bagian yang lebih sedikit, sementara tim keamanan mendapatkan lebih banyak. Penghuni lain lalu membela tim keamanan. Mereka sudah berjuang keras mencari pasokan untuk mereka semua, ketimbang pria itu yang kerjaannya hanya tidur-tiduran di dalam kamarnya saja, tapi ia malah ingin pasokan yang lebih banyak. Pria itu berkata, kerjaan tim keamanan di luar sana selain menjarah, mereka juga membunuh orang-orang di luar demi pasokan ini. Jadi menurutnya tidak sebanding dengan dirinya. Keluhan itu didengar oleh Myung-ha. Ia merasa tidak nyaman, terutama karena ia memang memiliki lebih banyak makanan dibandingkan yang lain. Ia lalu bertanya kepada suaminya, Minsung, apakah benar tim keamanan di luar sana membunuh dan menjarah barang orang lain? Minsung
awalnya ragu untuk menjawab. Tetapi akhirnya ia mengakui bahwa memang ada insiden seperti itu. Namun ia meyakinkan Myonghwa bahwa pria di toserba itu tidak mati. Menurutnya, kejadian itu terjadi karena pria tersebut lebih dulu mencoba membunuh mereka. 김민성도 그렇게 남 해치고도 맘 편할 수 있는 그런 사람 못. Suatu hari, Sebom yang kini hidup sebagai Yongtak tanpa sengaja melihat Myonghwa membawa perbekalan untuk seseorang bernama Do-hyun. Ia mulai curiga dan mengikuti mereka berdua. Ternyata, selama ini Myonghwa dan Do-hyun bekerja sama untuk menyembunyikan anak-anak dan orang tua penyintas dari luar apartemen, serta diam-diam memberi mereka makanan. Min-sung tidak percaya istrinya melakukan hal ini karena mereka berdua bisa saja diusir dari apartemen Hwanggung. Jika mereka sampai diusir, mereka bisa mati. Ia lalu mendatangi Yontak dan memohon agar istrinya itu tidak dihukum. Ia sampai bertekuk lutut di hadapan Yontak. Beruntung, karena Min-sung sering membantu Yontak, ia akan memaafkan Yontak asal Yontak bekerja dan membantunya lebih keras dari sebelumnya. 감사합니다. 우리가 뭘 하든. Sementara itu, Yontak dibantu Min-sung terus menegakkan hukum dan ketertiban di apartemen Hwanggung. Setelah mengetahui bahwa beberapa penghuni menyembunyikan para penyintas, ia lalu memerintahkan pengusiran paksa dan diskriminasi kepada para penghuni yang sudah membiarkan para penyintas tinggal di tempat mereka. Do-hyun tidak dapat menerima keputusan tersebut. Ia pun diliputi keputusasaan dan memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari atas gedung. Para penghuni lalu memberikan penghormatan terakhir dengan mengadakan pemakaman dan mengkremasi tubuh Do-hyun, terutama karena ada ancaman kanibalisme mulai muncul di apartemen Hwanggung. Setelah itu, Yontak mendatangi unit apartemen Haewon dan memastikan bahwa gadis itu benar mengenal dirinya. Karena ketakutan, Haewon terpaksa mengakui bahwa pria yang ada di hadapannya ini memanglah Yontak, tetangganya. Namun, tidak lama setelah itu, Haewon segera menemui Myonghwa dan memberitahukan siapa Yontak sebenarnya. 말이에요? Suatu hari, saat Yontak, Min-sung, dan tim keamanan pergi keluar untuk mencari pasokan makanan, Myonghwa dan Haewon diam-diam menyelinap masuk ke dalam unit milik Yontak. Mereka berusaha mencari bukti bahwa pria yang mengaku sebagai Yontak sebenarnya bukanlah Yontak yang asli. Namun sayangnya, tidak ada satupun foto atau barang pribadi yang dapat dijadikan barang bukti. Seolah-olah semua jejak masa lalu Yontak telah dihapus. Myonghwa mencoba bertanya kepada ibu Yontak, tapi wanita tua itu hanya duduk diam seakan tidak bisa atau tidak mau mengatakan apapun. Saat mencari lebih jauh, perhatian Myonghwa tertuju pada sebuah freezer yang tampak mencurigakan. Freezer itu dipasang perekat di bagian tutupnya, seolah sengaja dikunci agar tidak bisa dibuka. Dengan tangannya yang gemetar, ia bergegas melepaskan perekat itu lalu membuka tutupnya. Seketika, bau busuk yang menusuk langsung menyebar ke seluruh ruangan. Mata Myonghwa terbelalak saat melihat isi di dalamnya. Ada sesuatu yang mengerikan yang tersembunyi di balik lapisan es. Di sisi lain, saat tim keamanan sedang mencari pasokan makanan, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang yang menyimpan dendam terhadap penghuni Hwanggung. Serangan itu terjadi dengan brutal, membuat tim keamanan kewalahan menghadapi amukan para pemberontak. Di tengah kekacauan, anak Geum-e menjadi salah satu korban. Ia tewas di tempat, dan dengan penuh duka, jasadnya dibawa kembali ke Hwanggung. Saat melihat tubuh anaknya yang tidak lagi bernyawa, Geum-e diliputi kesedihan yang cukup mendalam. Tangisnya pecah memenuhi apartemen dengan jeritan duka. Kesedihannya segera berubah menjadi kemarahan dan langsung menyalahkan Yontak atas tragedi yang menimpa anaknya. Bagi Geum-e, semua ini terjadi karena keputusan dan tindakan Yontak yang membawa mereka ke dalam situasi berbahaya. Saat kegaduhan melanda, Myonghwa maju ke tengah kerumunan dan mengungkapkan kebenaran tentang identitas Yontak.
Dengan penuh emosi, ia lalu melemparkan sebuah dompet ke lantai dan di dalamnya terdapat kartu pengenal dengan nama asli Yongtak yang ternyata adalah Sebom, seorang supir taksi. Tidak hanya itu, Myung-hwa juga menyuruh semua orang untuk melihat dan membuka freezer yang sebelumnya ia temukan. Bau busuk segera menyebar ketika freezer itu dibuka dan di dalamnya tubuh Yongtak yang asli terbaring membeku, lengkap dengan tanda pengenalnya. Fakta mengerikan ini membuat para penghuni Hwanggung sadar bahwa pemimpin mereka selama ini adalah seorang penipu, bukan penghuni asli apartemen Hwanggung. Min-sung yang masih ingin percaya pada pemimpin mereka meminta penjelasan dari Yongtak atau Sebom tentang tuduhan yang dilontarkan istrinya. Namun, Sebom justru berteriak penuh amarah, bersikeras bahwa dirinya adalah Yongtak yang asli dan apartemen Hwanggung adalah rumahnya. Saat matanya menangkap Hyewon di tengah kerumunan, kemarahannya semakin meledak. Ia pun langsung berlari mengejar gadis itu, menyadari bahwa karena Hyewon lah identitasnya akhirnya terbongkar. Dalam kegilaannya, tepat di depan semua orang, Sebom melempar Hyewon dari atas apartemen hingga gadis itu tewas. Namun, sebelum semua orang bisa bereaksi, ancaman baru datang. Para penyintas dari luar tiba-tiba menyerbu, berusaha merebut apartemen Hwanggung. Mereka datang dalam jumlah besar, jauh lebih banyak dibandingkan penghuni asli apartemen Hwanggung. Mereka tidak hanya ingin tempat berlindung, tetapi juga berniat menghabisi penghuni asli apartemen tersebut. Dalam kepanikan, Min-sung dan Myung-hwa berusaha mencari tempat untuk bersembunyi. Namun di tengah kekacauan itu, Min-sung tiba-tiba tertikam di perutnya. Darah lalu membanjiri tubuhnya, membuatnya semakin lemah. Beruntung, Myung-hwa berhasil menyelamatkannya dan membawa Min-sung keluar dari Hwanggung yang telah berubah menjadi medan pertempuran. Sementara itu, di pintu masuk apartemen, seseorang meletakkan sebuah bom yang meledak seketika, melukai Sebom sangat parah. Pada kondisi yang terluka, ia pun tertatih-tatih kembali masuk ke dalam unit apartemennya, dan ia pun tidak bisa lagi menahan rasa sakitnya. Sebom akhirnya menghembuskan napas terakhirnya di tempat yang ingin ia kuasai. Sementara Myung-hwa terus berusaha membawa Min-sung pergi sejauh mungkin. Tetapi luka yang diderita suaminya terlalu parah dan akhirnya mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di tengah reruntuhan sebuah gereja yang sudah hancur. Kini rumah mereka telah jatuh ke tangan orang lain, direbut oleh mereka yang juga berusaha bertahan hidup. Dengan sisa-sisa tenaganya, Min-sung lalu memberikan hadiah terakhir untuk istrinya, yaitu sebuah penjepit rambut yang ia temukan saat mereka masih mencari pasokan makanan. Senyuman lemah terukir di wajah Min-sung, sebelum akhirnya Min-sung pergi untuk selama-lamanya, meninggalkan Myung-hwa sendirian di dalam kesedihan. 김민성, 일어나. 오빠. Namun, tak lama setelahnya, beberapa penyintas menemukan Myung-hwa. Mereka melihat betapa rapuhnya Myung-hwa yang kini kehilangan segalanya. Tanpa ragu, mereka mengulurkan tangan, mengajaknya untuk bergabung. Bagi mereka, semua manusia berhak untuk hidup dan mendapatkan kesempatan untuk bertahan. Ternyata, di luar apartemen Hwanggung, masih ada penyintas yang saling bahu-membahu untuk bertahan hidup. Kini, Myung-hwa harus menghadapi kerasnya kehidupan di tengah reruntuhan kota Seoul, yang entah kapan akan kembali seperti sedia kala. Dengan sisa harapan yang ada, ia pun berjuang melewati kerasnya kehidupan, beradaptasi dengan dunia yang telah berubah selamanya. 살아도 되는 거예요? 살아있으면 그냥 사는 거지.